Hukum secara etimologi bermakna al-man'u, yakni mencegah. Hukum juga memiliki pengertian qadha yang memiliki arti putusan. Dapat pula hukum diartikan dengan menetapkan sesuatu atau meniadakan sesuatu daripadanya. Menurut istilah ahli fikih, yang disebut hukum adalah pegasan dari lidah Allah atau sabda Rasulullah SAW. Apabila disebut syara, maka yang dikehendaki adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yaitu yang dibicarakan dalam ilmu fikih, bukan hukum yang berkaitan dengan akidah dan akhlak. Dalam usul fikih, hukum-hukum syariah dibagi menjadi dua macam. Satu, al-ahkam at-taklifiyah, hukum taklifiyah. Al-ahkam at-taklifiyah dibagi menjadi 5, yaitu wajib, mandub atau sunnah, haram, makruh, dan mubah. Satu, wajib. Hukum wajib dibagi menjadi beberapa macam, dilihat dari berbagai aspek. A. Dilihat dari segi waktu pelaksanaannya, wajib ada 4 macam, yaitu wajib muhawwad, kewajiban yang ditentukan batas waktu untuk melaksanakannya. Wajib muhasab, waktu untuk melaksanakan kewajiban mempunyai waktu yang luas. Wajib mudayak, waktu yang disediakan untuk melaksanakan kewajiban sangat terbatas. Wajib mutlak, kewajiban tidak ditentukan batas waktunya untuk melaksanakannya. B. Dilihat dari segi orang yang dituntut mengerjakan, wajib dibagi sebagai berikut. Wajib ain, kewajiban yang harus dikerjakan tiap-tiap mukallaf. Wajib kifayah, kewajiban yang boleh dilakukan oleh sebagian mukallaf atau boleh diwakili oleh kelompok tertentu. C. Dilihat dari segi kadar atau ukuran kuantitasnya, wajib dibagi menjadi berikut ini. Wajib muhadab, kewajiban yang sudah ditentukan kadarnya. Wajib ghairu muhadab, kewajiban yang belum ditentukan kadarnya. D. Dilihat dari segi tertentu atau tidaknya yang diwajibkan, wajib dibagi menjadi berikut ini. Wajib muayyan, kewajiban yang telah ditentukan jenis perbuatannya. Wajib muqayyar, wajib tetapi boleh memilih di antara beberapa pilihan. 2. Mandub atau sunnah. Mandub atau sunnah dibagi menjadi 2, yaitu sunnah muakkad, artinya perintah melakukan perbuatan yang sangat dianjurkan atau sangat penting. Sunnah ghairu muakkad, artinya sunnah yang tidak begitu penting atau kurang dianjurkan. 3. Haram. Makna haram dilihat dari segi bahasa adalah yang dilarang. 4. Makruh. Makna makruh dilihat dari segi bahasa adalah yang dimurkai. 5. Mubah. Makna mubah dilihat dari segi bahasa adalah yang diumumkan dan diizinkan dengannya. 2. Al-ahkam al-wad'iyah, hukum wad'iyah. Hukum wad'i adalah kitab syar'i yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang, dan sesuatu yang lain. 1. Sebab. Sesuatu yang jelas adanya mengakibatkan adanya hukum, sebaliknya tidak adanya mengakibatkan tidak adanya hukum. 2. Syarat. Sesuatu yang harus ada sebelum ada hukum, karena adanya hukum bergantung kepadanya. 3. Azimah. Hukum syarak yang pokok dan berlaku untuk umum bagi seluruh mukallaf dalam semua keadaan dan waktu. 4. Rukhsah. Peraturan tambahan yang ditetapkan Allah SWT sebagai keringanan karena ada hal-hal yang memberatkan mukallaf sebagai pengecualian dari hukum-hukum yang pokok. Pembagian rukhsah terbagi menjadi 4 macam, yaitu A. Diperbolehkan melakukan sesuatu yang seharusnya diharamkan. B. Diperbolehkan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan apabila ada udzur yang bersifat dibolehkan secara syar'i. C. Menganggap sah sebagian ahad-ahad yang tidak memenuhi syarat tetapi sudah biasa berlaku di masyarakat. D. Tidak berlakunya pembatalan hukum-hukum yang berlaku bagi umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW.
5. Mani atau penghalang, sesuatu yang karenanya menyebabkan tidak adanya hukum, meskipun sebab telah ada dan syarat telah terpenuhi, akan tetapi apabila terdapat mani, maka hukum yang semestinya bisa diberlakukan menjadi tidak bisa diberlakukan. 6. Sah, yaitu apa-apa yang pengaruh perbuatannya berakibat padanya, baik itu ibadah ataupun akad. 7. Fasid, yaitu apa-apa yang pengaruh perbuatannya tidak berakibat kepadanya, baik itu ibadah atau akad. Secara hakikat, hakim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak ada yang lain. Para utusan Allah hanya sekedar menyampaikan risalah dan hukum-hukumnya saja. Mereka semua tidak menciptakan atau menetapkan hukum. Sementara para mujtahid cuma sekedar menyingkap tabir-tabir hukum. Mereka juga bukan pencipta hukum syariat, sekalipun secara adat mereka juga terkadang disebut hakim. Mahkum fi adalah perbuatan orang mukallaf yang berhubungan dengan hukum Allah atau hukum syara'. Macam-macam mahkum fi. Para ulama usul fiqh membagi mahkum fi dari dua segi, yaitu dari segi keberadaannya secara material dan syara', serta dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu sendiri. 1. Dilihat dari segi keberadaannya secara material dan syara'. Mahkum fi terdiri atas A. Perbuatan yang secara material ada, tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait dengan syara'. B. Perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab adanya hukum syara'. C. Perbuatan yang secara material ada dan baru bernilai dalam syara' apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. D. Perbuatan yang secara material ada dan diakui syara' serta mengakibatkan adanya hukum syara' yang lain. 2. Dilihat dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu, maka mahkum fi dibagi kepada 4 bentuk, yaitu A. Semata-mata hak Allah, yaitu segala yang menyangkut kemaslahatan umum tanpa terkecuali. B. Hak hamba yang terkait dengan kepentingan pribadi seseorang, seperti ganti rugi harta seseorang yang dirusak. C. Kompromi antara hak Allah dengan hak hamba, tetapi hak Allah di dalamnya lebih dominan. D. Kompromi antara hak Allah dan hak hamba, tetapi hak hamba di dalamnya lebih dominan. Mahkum alaihi adalah subjek hukum atau pelaku hukum, yaitu orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntunan Allah itu. A. Ia memahami atau mengetahui titah Allah tersebut yang menyatakan bahwa ia terkena tuntutan dari Allah. Paham itu sangat berkaitan dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk mengetahui dan memahami. B. Ia telah mampu menerima beban taklif dan beban hukum yang dalam istilah usul disebut ahlul al-taklif. Kecakapan menerima taklif adalah kepantasan untuk menerima taklif. Kepantasan itu ada dua macam, yaitu kepantasan untuk dikenai hukum dan kepantasan untuk menjalankan hukum. C. Kepantasan dikenai hukum ahliyah al-wujub dibagi menjadi 3, yaitu 1. Ahliyah al-wujub nahis, kecakapan dikenai hukum secara lemah. 2. Ahliyah al-wujub kamilah, kecakapan dikenai hukum secara sempurna. 3. Ahliyah al-ada, kecakapan untuk menjalankan hukum.